Suatu malam berarti penerbangan antar planet yang dialami Nabi Muhammad terlaksana dalam masa satu malam saja. Berangkat dari bumi ke planet Muntaha dan kembali lagi ke bumi sebelum matahari terbit. Istilah satu malam ini menggambarkan betapa cepatnya penerbangan itu terjadi. Dan pada kecepatan itu terkandung istilah asro karena asro ini berarti memperjalankan dalam penjagaan. Jika orang berangkat meninggalkan bumi pada siang hari maka dia akan menjurus ke arah matahari yang menjadi pusat orbit planet-planet. Hal itu berarti turun bukan naik sedangkan Nabi Muhammad menyatakan beliau telah naik waktu mengalami asro itu. Ayat Al-Isra 1 menyatakannya dari Masjidul Haram di bumi menuju Masjidul Aqsa di Muntaha yaitu semakin jauh dari matahari, maka asro itu jelaslah naik. Pada persoalan Miraj Nabi Muhammad ini, Allah menguji manusia di bidang iman ilmu dan amal. Kendaraan yang membawa Nabi disebut buruk dengan arti kilat termuat pada ayat Al-Baqarah 19 dan 20 Al-A'raf 2 dengan istilah aslinya barku. Cahaya bergerak sejauh 186.000 mil atau 300.000 km per detik diketahui pula jarak matahari dari bumi 93 juta mil dilintasi oleh cahaya dalam waktu 8 menit. Jarak sejauh minimal 2 kali 45 satuan astronomi dilalui Nabi Muhammad dalam satu malam saja, maka kecepatan yang dipakainya tentu melebihi kecepatan gerak cahaya karena jarak sejauh itu dicapai cahaya dalam 12 jam, sedangkan Nabi mencapainya kurang dari 12 jam. Bila Nabi Muhammad dibawa dengan kecepatan cahaya, maka Nabi akan kesiangan ketika kembali ke Mekah dan hal ini menyalahi ketentuan satu malam sebagai dimaksudkan oleh Al-Isra ayat 1. Jika Nabi memakai hewan yang bernama buruk berupa kuda bersayap yang bisa terbang, maka ini akan lebih tidak mungkin. Sayap hanya dapat berfungsi dalam lingkungan atmosfer sehingga Nabi dan hewan yang dikendarainya itu akan binasa di luar angkasa yang hampa udara. Jadi Nabi memakai kendaraan yang kecepatannya melebihi gerak cahaya yaitu komet yang ternyata ribuan kali kecepatan cahaya. Kalau cahaya dapat mencapai bintang terdekat dalam 4 tahun maka oleh komet dilalui beberapa saat saja. Kendaraan Nabi itu melingkupi diri beliau berupa penjagaan yang dalam Al-Quran disebut barkah seperti ionosfer yang melingkupi bumi ini untuk menepis berbagai sinar berbahaya yang datang dari luar sambil mengungkung udara untuk pernafasan makhluk yang berparu-paru. Komet dan ionosfer itu adalah mara yang disebut takion. Itulah kendaraan Nabi dalam mirainya yaitu suatu konstruksi neutrino. Dan setiap diri nanti pasti akan dibawa dengan kendaraan itu di akhirat dengan alamat tujuan sorga atau neraka. Mara atau neutrino yang mengapung dari jutaan bintang di angkasa raya, mulanya berbentuk nebula atau kumpulan kabut berupa awan mengambang di angkasa bebas. Tetapi dengan sifat kohesinya, maka nebula itu bersatu membentuk diri yang disebut dengan komet atau syur. Dan Al-Quran menyatakan hanya 8 komet saja dalam daerah semesta raya yang luas ini, tercantum pada surah Al-Haqqah ayat 117.